Firman Tuhan diambil dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai pasal 6 ayat 27. Dengarlah firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan,
supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa minta pimpinan Tuhan untuk memimpin kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, kami umat-umat-Mu datang di dalam segala kondisi kehidupan kami yang mungkin saat ini sedang mengalami suatu pergumulan, peperangan, apakah itu dengan kondisi hidup kami yang sedang tidak ideal, dengan masalah-masalah yang kami sedang hadapi, ataupun dengan diri kami sendiri, dengan keberdosaan kami, dengan segala keluh kesah yang kami sedang miliki di dalam perasaan kami, dalam pikiran kami. Tuhan, hari ini kami berdoa agar Engkau kembali menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena hanya kehadiran-Mu sajalah yang akan menenangkan hati kami, yang akan memperlihatkan kepada kami kehidupan di dalam pengharapan, bukan kehidupan di dalam hambatan semata. Dan hanya di dalam hadirat-Mu sajalah kami dapat menemukan kemenangan yang sejati atas musuh-musuh kami, atas pergumulan-pergumulan hidup kami, kemenangan atas perang yang Tuhan anugerahkan bagi setiap daripada kami. Nyatakan firman ini kepada setiap kami melalui perikop perang Israel melawan Yeriko di Yosua pasal 5 dan 6 ini. Dan kami berdoa agar Roh Kudus memimpin pemberitaan firman hari ini, mengarahkan kami untuk melihat karya salib Kristus yang sudah selesai melalui peristiwa perang Yeriko ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah dari kitab Yosua, dan sekarang kita sudah berada di bagian narasi perang antara bangsa Israel yang baru memasuki tanah perjanjian dengan bangsa-bangsa lawan yang pada saat itu masih mendiami area tanah perjanjian. Narasi perang ini saudara dimulai dari Yosua pasal 5 dari minggu lalu, seri khotbah minggu lalu yang kita sudah mendengar perintah Tuhan bagi bangsa Israel untuk memberikan sakramen sunat.
dan merayakan Paskah kepada seluruh bangsa Israel sebelum mereka lebih dalam lagi saudara masuk ke tanah perjanjian. Dan narasi perang ini akan kita sama-sama pelajari nanti sampai pasal ke-12 di mana nanti Israel akhirnya berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya, merebut tanah perjanjian menjadi tanah milik mereka seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Nah saudara, narasi perang yang akan kita renungkan sampai beberapa minggu ke depan ini juga merefleksikan narasi yang terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali juga terlihat sebagai suatu peperangan. Paulus saudara berkata di Efesus 6 ayat 12 bahwa umat-umat Tuhan itu akan berjuang atau dalam kata lain akan bertarung dalam hidupnya bukan melawan darah dan daging yang kelihatan, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap dan roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Dikatakan Paulus di Efesus 6 ayat 12 ini. Peperangan melawan hal-hal yang tidak kelihatan ini adalah peperangan kita melawan iblis, pengikut-pengikutnya, kuasanya, cara pandang yang dia berikan saudara kepada kita, filosofi kehidupan yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan yang sekarang sedang bekerja di tengah-tengah kita, bekerja di dalam dunia ini. Dan tidak hanya itu saja, Paulus di bagian lain di Roma 7:22-23 juga berkata ada peperangan yang lain saudara yang terjadi di dalam batin kita, antara dikatakan di situ hukum Allah atau dengan kata lain antara firman Tuhan dengan hukum dosa, dan ini terjadi internal dalam diri kita semuanya orang-orang percaya. Atau dengan kata lain di sini ada perang antara roh dan kedagingan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi dikatakan Paulus meskipun secara nalar dia sadar kalau dia harus mengikuti firman Tuhan, mengikuti hukum Tuhan, tapi uniknya tubuhnya masih suka mengikuti hukum-hukum yang lain atau hukum dosa. Sampai-sampai Paulus katakan hidupnya itu seperti tawanan hukum dosa yang ada di dalam tubuhnya. Saudara, peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita yang Paulus sebutkan dalam 2 bagian Alkitab ini saudara, bisa saya simpulkan sebagai peperangan iman yang terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Saat saudara lagi dengarkan firman hari ini, saudara lagi berperang. Saya memberitakan firman dalam kondisi kita sedang ada di tengah-tengah peperangan ini. Memang tidak terlihat secara kasat mata peperangan ini dan mungkin tidak akan berdampak langsung kepada kehidupan kita. Akan tetapi saudara, penting bagi kita untuk perhatikan dan kita untuk memenangkan perang iman ini dalam kehidupan kita. Karena jika kita nggak serius saudara untuk menanggapi peperangan iman ini, maka kita akan sulit untuk berelasi dengan Tuhan ke depannya. Sulit untuk menghidupi Injil, terlebih lagi sulit untuk mengikuti kehendak Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Oleh karena itu saudara, hari ini dari perikop yang panjang yang tadi kita sudah baca bersama-sama, kita akan merenungkan 4 hal saudara dari peristiwa peperangan bangsa Israel melawan Yeriko ini, tentang bagaimana Tuhan akan memberi kita jalan untuk memerangi perang iman kita. Hari ini poinnya sedikit lebih banyak saudara, biasanya 3, hari ini ada 4 ya. Dan mungkin agak lebih panjang firman Tuhan hari ini disampaikan saudara, pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tapi saya rasa biar kita dapat pelan-pelan satu persatu melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya kepada kita dan bagaimana ini semua adalah kunci kemenangan yang cukup bagi kita untuk membawa kita memenangkan perang iman kita. 4 hal yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama, kita akan memenangi perang iman dengan menyembah Tuhan yang memimpin kita. Kedua, dengan mengikuti instruksi yang Tuhan berikan. Ketiga, menyadari bahaya yang datang dari lawan kita. Dan yang keempat, mengingat jaminan kemenangan kita. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami dan pertama kali juga mendengarkan khotbah yang biasa disampaikan di gereja ini, saudara, saya akan merujuk setiap poin-poin ini dekat kepada firman Tuhan supaya saudara melihat poin-poin ini bukan saya bikin sendiri saudara, tapi betul-betul datangnya dari firman Tuhan. Tuhan yang memberikan ini kepada kita semuanya. Jadi saudara jangan tutup Alkitab saudara. Saudara, kita akan simak secara dekat setiap poin-poin ini ke dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Kita masuk ke poin yang pertama. Kita akan memenangi peperangan iman dengan menyembah Tuhan yang memimpin kita. Saudara, setelah penulis Yosua menceritakan tentang proses bangsa Israel melakukan sakramen minggu lalu di pasal 5 ayat 1-12, lalu di ayat 13, sekarang ya di awal dari perikop yang tadi kita sudah baca, sekarang penulis Yosua memfokuskan ada sebuah transisi kepada
perang pertama yang akan dihadapi oleh bangsa Israel yaitu melawan Yeriko. Kenapa lawan Yeriko dulu? Karena Yeriko adalah kota terdekat saudara yang mereka datangi, yang mereka akan lewati setelah mereka tiba di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan kota Yeriko ini adalah kota yang terkenal dengan pertahanan militernya yang sangat hebat, sangat kuat. Karena kenapa? Kota ini dikelilingi oleh tembok kota yang sangat tinggi, sangat besar, dan bisa dibilang cukup tebal pada masa itu sehingga sulit bagi lawan-lawan untuk bisa melawan atau bisa memasuki kota Yeriko yang dikelilingi tembok yang sangat kuat tersebut. Yeriko tentunya akan menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan bagi bangsa Israel di atas kertas, saudara. Mungkin bisa jadi Yeriko ini adalah lawan terberat yang Israel harus hadapi sampai titik itu dalam sejarah perjalanan bangsa mereka, saudara. Yeriko mungkin lawan terberat pada saat itu. Dan menariknya, di ayat 13, sebelum peperangan ini terjadi, ada satu momen yang dicatat oleh penulis Yosua, di mana Yosua saat dia melayangkan pandangannya ke kota Yeriko yang akan mereka serbu, tiba-tiba dikatakan Yosua melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Artinya ada orang yang menghampiri Yosua dan orang ini memakai pakaian perangnya lengkap, bawa pedang, dia sudah siap untuk berperang sepertinya. Nah, Yosua awalnya tidak tahu siapa sosok ini, saudara. Makanya di ayat 13 dia bertanya, kawankah engkau atau lawan? Karena saudara, kalau itu adalah kawan bagi Israel itu berita bagus. Ada tambahan support pikirnya, saudara. Tapi kalau sosok ini adalah lawan bagi Israel, maka ini berita yang buruk. Karena lawannya sudah menghampiri mereka, saudara. Dan di ayat 14 laki-laki ini, sosok ini memperkenalkan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Nah, saudara, siapa sosok panglima bala tentara Tuhan ini? Saudara, panglima bala tentara Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri. Dari mana kita bisa tahu kalau ini adalah Tuhan? Kita lihat dari postur Yosua. Setelah sosok ini memperkenalkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan, apa yang terjadi? Yosua langsung sujud, dan gak cuma sujud, dengan muka yang menghadap ke tanah. Dan ini adalah postur sujud, saudara, yang biasa diberikan oleh umat-umat Tuhan ketika Tuhan menjumpainya. Saudara bisa lihat dalam seluruh kisah dari perjanjian lama dan perjanjian baru, saat Tuhan menghampiri umatnya pasti akan sujud dan menghadapkan mukanya ke tanah. Dan kita melihat jelas sosok ini adalah Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya dalam wujud yang dapat dilihat oleh manusia, di mana dalam istilah teologisnya ini disebut sebagai teofani, di mana Tuhan datang dengan wujud atau penampakan yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa Tuhan perlu mendatangi Yosua secara langsung sebelum perang saat itu? Nah, saudara, kalau kita lihat wujud Tuhan datang udah membawa pedang, memperkenalkan diri sebagai panglima bala tentara perang, saudara, kita mungkin mengharapkan Tuhan itu akan memberikan kepada Yosua cara-cara, langkah-langkah atau nasihat yang bangsa Israel perlukan untuk mereka berperang melawan Yeriko. Dan kelihatannya bangsa Israel perlu itu, saudara. Kenapa? Bangsa Israel itu waktu itu belum ada pengalaman perang yang mumpuni. Bangsa Israel minggu lalu kita sudah lihat yang akan masuk ke tanah perjanjian, yang akan berperang itu adalah bangsa Israel generasi yang baru. Bangsa Israel generasi baru ini mereka lahir dalam perjalanan di padang gurun selama perkelanaan bangsa Israel 40 tahun. Dan saudara, rata-rata bangsa Israel yang akan berperang ini umurnya masih muda, masih di bawah 40 tahun. Mungkin seumuran kebanyakan dari kita di tempat ini yang belum punya pengalaman banyak, saudara, dalam berperang, dalam strategi, dan kemampuannya pun juga mungkin terbatas, saudara. Jadi kalau kita berharap Tuhan akan memberikan nasihat praktis, cara berperang, strategi gimana mengalahkan Yeriko, itu adalah sesuatu yang logis kita harapkan, saudara, dari Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan, bukankah ini juga hal yang sering kali kita harapkan dari Tuhan? Kita mengharapkan Tuhan bisa kasih cara, nasihat, atau langkah praktis buat kehidupan kita. Misalnya, saudara, Tuhan bisa kasih kepada kita langkah-langkah praktis supaya kita bisa dapat pekerjaan yang baik. Tuhan bisa kasih nasihat bagi kita yang single supaya kita bisa dapatkan pasangan yang seiman, personalitinya yang baik pasangannya,
yang ganteng kayak saya, saudara mungkin. Atau saudara mungkin kita perlu langkah-langkah praktis dari Tuhan gimana caranya membuat gereja kita, gereja GPC yang masih baru ini menjadi gereja yang ideal. Pengajarannya oke, komunitasnya oke, program-programnya oke, terbebas dari masalah. Dan saudara, ini yang seringkali kita pikirkan kalau kita berdoa, kita seringkali melihat Tuhan, kita berharap apa? Tuhan memberikan cara atau langkah yang praktis. Tapi menariknya, Panglima bala tentara yang datang kepada Yosua di ayat 15 tidak memberikan langkah praktis bagi Yosua. Malah dia menyuruh Yosua untuk apa di sini? Tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Apa maksudnya di sini, saudara? Saudara, ini bukanlah pertama kali Tuhan menyatakan perintah seperti ini kepada umatnya. Kita sudah menemukan sebelum kisah Yosua ini ada satu kali lagi Tuhan pernah memberikan perintah yang sama saat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Di padang gurun, Keluaran pasal 3, saudara, dalam penampakan semak yang terbakar, semak berapi tapi semak itu tidak terbakar, saudara. Dan di situ Tuhan bilang apa? Sama, tanggalkan kasutmu karena tempat kau berdiri adalah tempat kudus. Saudara, kenapa saudara? Karena ini adalah panggilan Tuhan kepada Musa dan juga kepada Yosua untuk apa? Menyembah Tuhan dalam hadiratnya yang kudus. Baik Musa dan Yosua juga punya satu kesamaan, saudara. Kenapa ini Tuhan mengkhususkan ini? Tuhan panggil Musa untuk menyembah sebelum Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memanggil Yosua untuk menyembah sebelum Yosua membawa bangsa Israel berperang lawan Yeriko dan bangsa-bangsa lainnya. Dengan kata lain, Tuhan memanggil Yosua bukan untuk memberikan cara, nasihat atau langkah, tapi untuk menyembah sebelum memulai peperangan. Kenapa? Ini penting, saudara. Kenapa Tuhan malah menyuruh Yosua untuk menyembah Tuhan? Karena saudara, Tuhan tidak memanggil Yosua untuk semata-mata berperang di sini. Tuhan memanggil Yosua untuk berperang di dalam hadiratnya. Tuhan tidak hanya akan hadir secara simbolis dalam peperangan bangsa Israel nantinya, tapi Tuhan akan memimpin secara aktif bangsa Israel sampai bangsa Israel betul-betul memenangi peperangan ini. Dan sudah sewajarnya, saudara, umat-umat Tuhan itu akan meresponi Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka itu dengan penyembahan, dengan menyembah Tuhan di dalam hadiratnya. Penyembahan itu, saudara, bukan hanya sebuah action, bukan hanya suatu aksi, tapi penyembahan itu adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia. Dari awal Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita untuk menyembahnya, dan pada akhirnya nanti Tuhan akan membawa manusia untuk menyembah Tuhan selama-lamanya. Penyembahan kepada Tuhanlah yang akan memberikan kita hidup, dan kita hidup untuk menyembah Tuhan. Penyembahan itu is not a means to an end, but penyembahan, worship is an end of itself. Karena dalam penyembahan itu, disitulah saudara, kita mengalami hidup, relasi yang penuh dengan Tuhan. Itu kenapa saudara, saat kita beribadah hari ini, di dalam ibadah GPC, dalam liturgi kita saudara, kita memulainya dengan apa saudara? Panggilan ibadah, atau namanya call to worship, panggilan untuk menyembah. Bukan saudara panggilan untuk mendapatkan nasihat dari Tuhan, bukan panggilan untuk melayani. Karena kenapa saudara? Penyembahan yang benar kepada Tuhan adalah dasar, tujuan, dan kekuatan bagi hidup kita, dan terutama bagi kita menghadapi peperangan iman kita. Dan karena kita adalah umat-umat Tuhan saudara, maka seluruh hidup kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan karena itu juga saudara mesti ingat, peperangan, pergumulan yang saudara hadapi saat ini dalam kehidupan pribadi kita, dalam gereja kita, di dalam tempat kerja kita, dalam keluarga kita, semuanya ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan saudara memang tidak akan selalu memberikan langkah-langkah praktis untuk mengatasi pergumulan kita. Bisa terjadi tapi gak selalu saudara. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan akan selalu panggil kita untuk menyembahnya. Karena kekuatan kita dalam menghadapi peperangan ini akan datang terutama dari penyembahan kita di dalam hadirat Tuhan.
Akan tetapi saudara, meskipun Tuhan tidak akan selalu memberikan langkah-langkah praktis bagi hidup kita, tapi Tuhan nggak sama sekali diam saja. Tuhan tetap memberikan instruksi-instruksi yang perlu kita ikuti saudara untuk memenangkan peperangan iman dalam kehidupan kita. Instruksi seperti apa yang kita maksud? Kita masuk ke poin yang kedua. Mengikuti instruksi yang Tuhan berikan. Saudara, sekarang kita masuk ke narasi Israel menaklukkan Yeriko di pasal yang ke-6. Dan kita lihat di awal pasal ke-6 saudara, sebelum Israel bergerak maju ke Yeriko, Tuhan memberikan instruksi khusus kepada apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk nantinya melawan Yeriko. Instruksi ini bisa kita lihat saudara di ayat 3 sampai 5. Saya nggak bacakan satu persatu ayat, cuma saya rekap aja di sini saudara ya, apa yang menjadi instruksi Tuhan kepada bangsa Israel. Di ayat 3 dikatakan bangsa Israel itu harus mengelilingi Yeriko 1 kali per hari selama 6 hari. Keliling 1 kali saja saudara tembok kotanya, di luar tembok kotanya selama 6 hari berturut-turut. Lalu di ayat 4 Tuhan memerintahkan untuk 7 orang imam, dia harus membawa 7 sangkakala tanduk domba dan berdiri di depan tabut perjanjian Tuhan. Dan di hari ke-7 dikatakan juga di ayat 4 mereka harus mengelilingi tembok kota Yeriko itu sebanyak 7 kali sambil ke-7 imam tadi meniup 7 sangkakalanya. Dan di ayat 5 dikatakan apabila tanduk domba itu panjang bunyinya dan bangsa Israel mendengar bunyi sangkakala tersebut, maka seluruh bangsa Israel harus bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, instruksi Tuhan ini kedengarannya aneh. Bukan ngomongin gimana caranya langsung menyerang, gimana caranya menghancurkan tembok kota Yeriko yang besar dan tebal tersebut saudara. Lebih anehnya lagi saudara, Tuhan minta bukan tentara yang berjalan di depan, tapi siapa? Para imam. Para imam ini gak bisa berperang saudara. Fisiknya gak kayak para tentara yang kuat-kuat. Dan bangsa Israel hanya disuruh keliling tembok. Instruksinya detail lagi saudara. Sehari cuma boleh sekali. Nggak boleh teriak kecuali di hari ke-7 saat mereka dengar sangkakala yang nyaring. Dan bangsa Israel betul-betul, kalau saudara perhatikan di ayat 6 sampai seterusnya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu secara detail. Itulah kenapa waktu saudara baca kisah ini kayak kedengarannya ada pengulangan. Pengulangan itu ditunjukkan supaya apa? Untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel betul-betul dia mengikuti perintah Tuhan itu secara detail saudara. Dan kalau kita pikir saudara, gimana mungkin tembok kota itu bisa runtuh karena cara-cara ini cuma keliling, tiup sangkakala, teriak, runtuh saudara. Tapi kalau kita lihat di ayat 20, penulis mengatakan setelah keliling 7 kali, sangkakala ditiupannya dan bangsa Israel bersorak-sorak, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka masuk ke dalam kota, masing-masing ke depan dan merebut kota itu. Cara Tuhan, meskipun kedengarannya gak masuk akal, tapi tembok kota Yeriko yang besar dan tebal itu runtuh total saudara. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dari instruksi perang yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang kedengarannya gak masuk akal ini saudara. Nah saudara, kalau kita perhatikan secara spesifik tadi saudara ya, saya balikin ke sini lagi. Tuhan itu banyak menggunakan angka 7 dalam instruksinya. 7 hari, 7 imam, 7 sangkakala, 7 kali keliling di hari yang ke-7. Nah saudara, dalam tradisi Yahudi, angka 7 ini melambangkan kesempurnaan. Itu angka sempurna artinya. Karena itu, angka 7 ini identik dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Angka 7 seringkali disebut sebagai angkanya Tuhan. Nah saudara, instruksi Tuhan banyak menekankan angka 7 untuk mengarahkan bangsa Israel bukan kepada apa yang mereka harus lakukan untuk menaklukkan Israel atau menaklukkan Yeriko, tetapi untuk mengarahkan Israel kepada siapa yang akan menaklukkan Yeriko dan memberikan Yeriko bagi mereka. Seperti Tuhan sendiri katakan, sebelum dia memberikan instruksi ini semuanya di pasal 6 ayat kedua dia bilang apa? Ketahuilah, aku serahkan tanganmu Yeriko
ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dengan kata lain saudara, tadi belum ini ya. Dengan kata lain saudara, instruksi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dalam perang Yeriko ini menunjukkan kepada Israel kalau kemenangan yang mereka dapatkan itu bukan karena usaha atau kehebatan bangsa Israel, tetapi karena anugerah Tuhan. Saudara, kita mungkin tidak akan selalu mendapatkan instruksi-instruksi spesifik tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam peperangan atau pergumulan iman kita. Tapi Tuhan memberikan instruksi-instruksi yang jelas dalam firman Tuhan tentang apa sih yang kita harus lakukan setiap saat, terutama dalam kondisi peperangan iman, peperangan pergumulan kita, saudara. Instruksi apa yang dimaksud di sini? Kita bisa lihat di sini instruksi yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Berdoa, merenungkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan liturgi yang Tuhan kehendaki, mengambil sakramen, hidup berkomunitas dengan sesama umat Tuhan dalam gerejanya. Kalau perlu mungkin kita bisa berpuasa di saat-saat tertentu, dan mungkin masih ada beberapa hal-hal lainnya saudara. Saudara bisa menemukan jelas instruksi ini, tidak perlu susah-susah mengartikannya. Bisa kita temukan di banyak bagian di dalam Alkitab kita saudara. Nanti kalau ada waktu setelah ibadah ini saudara bisa sama-sama diskusi, tunjukin di mana perintah Tuhan untuk kita selalu berdoa, merenungkan firman Tuhan, beribadah dengan benar, berkomunitas saudara. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat instruksi-instruksi ini juga disebut sebagai apa saudara? Sarana anugerah. Kenapa? Karena instruksi-instruksi ini akan membawa kita untuk melihat kepada anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Memang betul saudara, instruksi-instruksi yang Tuhan kasih kepada kita semuanya ini tidak akan kasih jawaban spesifik terhadap kondisi peperangan kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk selalu mengikuti instruksi-instruksi ini saudara, supaya apa? Kita tuh terus ingat kalau Tuhan itu gak tinggal diam atas persoalan hidup kita. Doa, ibadah, komunitas, sakramen, saat teduh memang akan membawa kita untuk melihat Tuhan sedang memimpin peperangan kita di dalam anugerahnya saudara. Oleh sebab itu kita perlu ikuti instruksi-instruksi ini dengan baik, dengan teliti, dengan seksama saudara. Tapi saudara, kita mungkin sering menemukan kok ibadah yang terjadi di dalam gereja seringkali tidak sempurna. Ada seringkali mungkin khotbahnya kurang gitu bagus, musiknya kurang gitu oke. Komunitas kita mungkin kita belum begitu kenal, belum begitu cocok. Dan mungkin ada beberapa orang dalam komunitas kita yang kita susah untuk berelasi, susah untuk ngertiin saudara. Berdoa juga kok seringkali kadang kita ada niat buat berdoa, kadang tidak. Kadang kita ada waktu, kadang tidak. Nah saudara, memang sarana-sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ini, instruksi-instruksi ini, bukanlah hal yang sempurna sepenuhnya saudara. Tapi ingat satu hal, meski sarana anugerah yang Tuhan berikan tidak akan selalu sempurna kita dapatkan. Namun anugerah itu tidak berasal dari sarananya. Anugerah itu berasal dari pemberi sarananya, yaitu siapa? Tuhan. Dan Tuhan akan pakai sarana anugerah yang tidak sempurna ini saudara, untuk selalu mengarahkan kita kepada kesempurnaan. Dan ada baiknya saudara, sarana anugerah itu tidak sesempurna itu. Ada baiknya saudara, gereja Tuhan tidak sesempurna yang kita mungkin pikirkan. Kenapa? Karena kalau gereja kita terlalu sempurna dalam segala hal, bisa saja saudara hati kita udah gak mau lagi saudara melihat ke Tuhan. Kita melihat ke hal-hal yang lainnya. Ingat saudara, ini semua penting, tapi ini semua sarana. Anugerahnya bukan berasal dari sini, anugerahnya berasal dari Tuhan sendiri. Dan itulah kenapa kita perlu ikuti instruksi-instruksi yang Tuhan berikan. Supaya apa saudara? Mata kita tertuju kepada Tuhan, kita dapat menyembahnya dengan benar, dan melewati peperangan kita dengan baik. Tapi pertanyaannya lagi saudara, kalau Tuhan udah berperang bagi Israel sampai Israel menang, untuk apa bangsa Israel itu ikut perang saudara? Kenapa enggak saudara Tuhan bilang, Israel, saya mau perang dulu lawan Yeriko, saya akan habisi Yeriko, kamu duduk manis aja di perkemahanmu. Tunggu aja, nanti begitu temboknya udah runtuh, udah hancur, udah baru kamu masuk. Lebih enak begitu kan ya saudara ya? Kenapa mereka perlu capek-capek mengikuti instruksi Tuhan keliling kota? Dan kenapa kita juga saudara, perlu saudara ikuti instruksi-instruksi Tuhan kalau
Tuhan sudah berperang di dalam anugerahnya bagi kita semuanya. Kita masuk ke poin yang ketiga. Agar kita selalu menyadari bahaya yang datang dari lawan kita. Saudara, saya mau agak ke tengah dari narasi di pasal 6. Di tengah-tengah narasi perang Yeriko ini, saudara, penulis kitab Yosua mengingatkan akan satu perintah Tuhan yang perlu ditaati oleh bangsa Israel yang kita bisa lihat di ayat 17 sampai 19. Saya nggak akan bacakan detail, tapi perintah ini berkata apa? Segala isi di dalam kota Yeriko itu harus dimusnahkan, saudara. Orang-orangnya, benda-bendanya, dan dikatakan apa? Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi saudara, lazim ketika perang, saudara, bangsa yang menang dalam peperangan itu akan menjarah harta benda yang ada di dalam bangsa yang kalah. Dan itu biasanya diambil untuk tentara-tentaranya sendiri atau diambil untuk dipersembahkan kepada rajanya. Dan di sini Tuhan jelas memerintahkan kepada bangsa Israel, jangan ambil. Jangan ambil benda-benda. Dan kalau ada benda-benda emas, perak, tembaga, besi, itu bukan untuk dirimu, tapi serahkan itu kepada Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat 21, bangsa Israel setelah tembok Yeriko runtuh, masuk ke dalam kota Yeriko dan berkata, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, sampai kepada lembu domba. Ininya nggak nyala lagi. Nah, Lydia? Oke, there you go. Ya, mereka benar-benar masuk, menghabisi semua yang ada di dalam ternak, orang-orang, dan mungkin membaca pernyataan ini, saudara berpikir, kok Tuhan itu kejam, memerintahkan Israel untuk membinasakan orang-orang. Emangnya nggak bisa Israel itu berdamai aja, hidup berbarengan dengan mereka, tanpa perlu dibinasakan, saudara? Saudara, ini mungkin menjadi satu pertanyaan yang sering kali kita pikirkan waktu kita baca kisah-kisah perang di Perjanjian Lama khususnya. Tapi hari ini saya nggak akan bahas detail kenapa Tuhan harus membinasakan bangsa-bangsa di Perjanjian Lama. Tapi saya hanya ingin mengungkapkan satu alasan yang sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam kisah Yosua ini. Sebelum bangsa Israel perang melawan Yeriko dan nanti kepada bangsa-bangsa lainnya, Tuhan sudah pernah memberikan satu perintah kepada mereka saat mereka masih berada di padang gurun. Di Ulangan 20 ayat 16 sampai 18 dikatakan seperti demikian. Oke. Kota-kota bangsa-bangsa yang diberikan Tuhan kepadamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Kau tumpah sama sekali orang-orang itu, ayat 18 perhatikan, supaya apa, saudara? Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan jelas di sini mengatakan bahwa Israel harus membinasakan seluruh isi kota Yeriko dan juga lawan-lawan yang ia temui, orang-orang yang disebutkan di ayat 17 ini, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya bangsa Israel itu tidak tercemar oleh dosa dan berhala-berhala yang dipegang oleh bangsa-bangsa atau lawan-lawannya, saudara. Dengan kata lain, perang yang Tuhan perintahkan bagi bangsa Israel itu adalah upaya Tuhan untuk menjaga bangsa Israel supaya mereka nanti itu bisa hidup kudus, hidup benar di tanah perjanjian seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, kita semua diselamatkan oleh Kristus melalui iman, bukan karena perbuatan moral baik kita. Anugerah Tuhan oleh kasih karunia Kristus melalui iman, sepenuhnya Kristus yang anugerahkan bagi kita. Tapi saudara, keselamatan yang Tuhan berikan ini bukan berarti membawa kita untuk santai-santai saja dalam kehidupan ini. Keselamatan itu bukan membawa kita nggak ngapa-ngapain. Di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sekarang Tuhan memanggil kita, umat-umatnya, untuk terus berperang melawan dosa-dosa kita. Dan kenapa ini penting, saudara? Saudara, kita nggak bisa tinggal diam aja terhadap dosa.
Karena dosa itu gak seperti tetangga sebelah rumah kita, yang kalau kita gak usik mereka, mereka tidak akan usik kita balik. Dosa tidak pernah netral dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengatakan dosa itu seperti sosok yang mengintip di depan pintu dan terus menerus akan menggoda kita supaya apa saudara? Kita jatuh ke dalamnya. Dan masalahnya gak ada manusia satupun saudara yang bisa tahan akan godaan dosa. Mungkin saudara 1-2 kali kita bisa say no sama dosa, tapi dosa itu akan sangat persisten saudara menarik kita. Seperti ibaratnya cowok yang udah ditolak cewek, tapi cowok ini mau terus menerus gebetin cewek ini saudara, sampai akhir apa ceweknya luluh dan dia mau juga jadian sama cowok ini. Itu yang terjadi sama dosa saudara, 1-2 kali ditolak tapi dia akan persisten terus sampai apa? Sampai kita betul-betul jatuh dan menghidupi dosa itu saudara. Itulah kenapa Tuhan panggil kita sekarang untuk memerangi dosa dalam kehidupan kita sekarang. John Owen, seorang tokoh Puritan Inggris abad ke-16 berkata satu statement yang keras ini saudara. Be killing sin or sin will be killing you. Matikanlah dosa atau dosa itu yang akan mematikan kamu. Dosa akan selalu menggoda kita, tapi kita gak boleh kasih ruang sama dosa untuk bertumbuh. Caranya gimana saudara? Bunuh habit-habit, matikan kebiasaan-kebiasaan yang akan membuat kita kompromi sama dosa. Tuhan Yesus berkata saudara, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, dengan keadaan timpang daripada utuh kedua tangan atau kedua kaki, tapi kita dibakar dalam api kekal. Yesus sendiri berkata seperti itu saudara. Bukan berarti kata Yesus ini kita harus kalau tangan kita bikin kita berdosa, kaki kita bikin kita berdosa, kita putus semuanya. Ini adalah bahasa hiperbola dari Yesus yang berarti Yesus mau bilang apa saudara? Ya saudara, memang kalau kita hidup itu membunuh dosa kita, memang seringkali mungkin ada kalanya hidup kita jadi rasanya nggak lengkap. Mungkin saudara ada rasanya kalau kita mau mematikan dosa, ada yang kurang gitu saudara kalau kita nggak bisa bohong lagi dalam bisnis misalnya. Profitnya jadi kurang, bisnisnya jadi lebih susah. Ada yang kurang gitu misalnya kalau kita harus mematikan amarah kita yang suka dikit-dikit marah-marah saudara. Tapi kalau kita nggak marah-marah, hati kita ini jadi nggak bisa lepas. Ada yang kurang misalnya kalau kita mau mematikan kebiasaan kita buat gosipin orang saat kita lagi hangout. Kenapa? Karena kalau kita hangout nggak gosipin orang itu suasananya jadi kurang seru saudara. Tapi Yesus bilang tadi apa? Lebih baik hidup kita itu terasa tidak lengkap tapi tidak berdosa, daripada hidup kita itu terasa lengkap karena dosa. Karena saat kita setia mengikuti Yesus, Tuhan yang akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Dan gimana caranya kita bunuh dosa saudara? Balik lagi, pegang sarana-sarana anugerah yang tadi kita sudah bahas di poin sebelumnya. Doa, sakramen, saat teduh, ibadah. Memang sekali lagi caranya tidak sespesifik dan seaplikatif kondisi kehidupan kita mungkin saudara. Yes, Tuhan mungkin akan kasih beberapa cara-cara kebijaksanaan bagi kita untuk melawan dosa-dosa kita, tapi kita terus perlu berpegang kepada sarana-sarana anugerah. Karena kenapa saudara? Karena untuk melawan dosa saudara kita nggak bisa paksain saudara. Hati kita ini harus dibenerin dulu dari kecenderungan kita untuk melihat kepada dosa. Dosa itu seringkali kelihatannya menarik saudara. Oleh karena itu saudara, untuk mengubah hati kita, kita harus taruh hal yang lebih menarik daripada dosa itu sendiri. Yaitu siapa saudara? Tuhan. Kita harus membuat Tuhan jadi yang paling menarik dalam hati kita. Caranya gimana? Pegang tadi sarana-sarana anugerah yang Tuhan udah berikan. Supaya kita lihat Tuhan terus, menyembah Dia dengan benar, dan hati kita terbentuk semakin melihat Tuhan itu semakin menarik. Dan disitulah yang akan menjadi dorongan kita saudara untuk apa? Meninggalkan dosa-dosa kita, melawan semua dosa-dosa kita. Ini poin yang ketiga saudara. 3 poin udah kita renungkan bersama-sama saudara. Pertama tadi, kunci kemenangan menyembah Tuhan dengan benar, mengikuti semua instruksi-instruksi yang Tuhan berikan kepada kita, dengan setia berusaha mematikan dosa-dosa kita, berperang melawan semua yang membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa saudara. Tapi saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita sudah melakukan semuanya, tapi kemenangan kok seperti tidak terlihat dalam kehidupan kita. Dan mungkin di saat kita tidak melihat kemenangan itu secara jelas dalam kehidupan kita, kita jadi bertanya saudara, Tuhan sampai kapan kita harus kayak begini?
Apakah benar Tuhan kita akan benar-benar mengalami kemenangan atas peperangan-peperangan pergumulan dosa kita? Dan mungkin ada waktunya ini akan membuat kita capek, energi kita draining, overwhelmed dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Karena saudara, kita butuh mengingat hal yang terakhir ini, saudara, agar kita betul-betul dapat memenangi peperangan kita, saudara. Mengikuti instruksi Tuhan dengan baik, menyembah Dia dengan benar, dan hidup untuk mematikan dosa-dosa kita, agar kita mengingat jaminan kemenangan kita. Poin yang terakhir, kita akan menang saat kita mengingat jaminan kemenangan kita. Saudara, kalau saudara nonton film yang menceritakan kemenangan perang, film perang saudara, dan di endingnya saudara ada cerita tentang bagaimana bangsa atau negara itu menang perang, saudara. Biasanya cerita tersebut akan menekankan saudara di ending cerita perang itu, bangsa yang telah menang itu merayakan kemenangan. Kelihatan mereka akan kuat, di highlight saudara. Hidup mereka akan lebih bahagia, tentram kelihatannya saudara. Dan sebaliknya, kalau saudara baca cerita perang, nonton film perang, di ending dari film itu biasanya musuh yang kalah itu mungkin akan direndahkan, dipermalukan, atau mungkin namanya udah gak disebut lagi. Karena kenapa? Penulis cerita itu biasanya mau membuat kita tuh lupa kepada musuh yang sudah kalah perang tersebut. Ini adalah alur narasi yang seringkali kita temukan saudara dalam cerita perang. Tapi perhatikan, di alur narasi yang dituliskan oleh penulis Yosua dalam perang Yeriko ini saudara. Dari awal, pasal 6 ayat 1 sampai ke tengah, memang penulis sangat menekankan bangsa Israel mengikuti instruksi Tuhan, berperang masuk, menaklukkan bangsa Yeriko saudara. Sampai akhirnya di ayat 20 sampai 21 dikatakan apa? Mereka berhasil menumpas bangsa Yeriko itu dengan seksama. Tapi saat kita masuk ke bagian akhir dari kisah ini, di ayat 22 sampai 25, penulis Yosua mengalihkan perhatiannya itu bukan kepada bangsa Israel yang menang, tapi kepada seorang perempuan Yeriko yang bernama Rahab. Kita sudah pelajari tentang Rahab beberapa minggu yang lalu di Yosua pasal kedua, di mana dikatakan Rahab itu adalah orang Yeriko yang beriman, dan dia membantu menyembunyikan 2 pengintai Israel dari kejaran Raja Yeriko. Dan karena bantuan Rahab tersebut, kedua pengintai berjanji untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya saat nanti Yeriko dihancurkan. Dan di ayat 22 ini janji yang diberikan oleh kedua pengintai itu ditepati. Yosua meminta kedua pengintai menyelamatkan Rahab. Lalu di ayat ke-23 dikatakan mereka berhasil membawa Rahab dan seluruh keluarganya keluar kota Yeriko. Dan akhirnya di ayat 25 dikatakan ending dari narasi perang ini. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara, ya, tak ya saudara ya. Saudara, penulis kitab Yosua tidak menunjukkan ending sebagaimana cerita-cerita itu biasa kita dengarkan saudara. Perayaan dari bangsa yang menang, gak ada sukacita orang Israel ditulis di sini, tidak ada dikatakan Israel itu hebat seperti lazimnya cerita-cerita di luar sana, tetapi Yosua malah meng-highlight Rahab yang dikatakan situ sebagai perempuan sundal, dan dia adalah orang Yeriko saudara, yang merupakan musuh yang sudah dikalahkan oleh bangsa Israel, tapi dia diselamatkan, tidak binasa dengan orang-orang Yeriko lainnya. Dan di ayat 25 dikatakan Rahab akhirnya diam di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Penulis Yosua somewhat mengangkat musuh dari Israel di akhir dari kisah ini. Saudara, dunia ini seringkali memandang kemenangan kalau kita itu terlihat kuat. Kita menang saudara kalau kita punya banyak uang di rekening kita. Dunia ini berkata kita menang kalau karir kita terus menanjak. Dunia ini berkata kita akan menang saudara kalau kita tidak lagi merasa kesepian. Kita akan menang saudara kalau penyakit kita itu bisa disembuhkan. Kita menang saudara kalau
gereja kita ini semakin solid orang-orangnya, program-programnya berjalan dengan baik. Kekuatan kita adalah fokus bagi kemenangan di dunia ini. Namun menariknya saudara, kemenangan bangsa Israel justru difokuskan kepada Rahab, perempuan sundal, pelacur yang rendah dan hina, seorang Yeriko yang sudah lemah dan kalah sampai tidak bersisa lagi. Tapi Rahab tetap hidup dan menjadi satu dengan orang-orang Israel yang menang. Dan apa yang menyebabkan Rahab tetap hidup saudara? Karena Tuhan menyelamatkan Rahab yang hina dan lemah dari kebinasaan. Sehingga Rahab yang harusnya kalah kini menjadi menang karena Tuhan menyelamatkannya. Kemenangan sejati saudara tidak terletak pada kekuatan kita, tetapi pada kekuatan Tuhan. Dan bagaimana kekuatan Tuhan itu terlihat, dinyatakan bagi kita semuanya saudara. Yaitu saat ia datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk membinasakan kita yang hina dan lemah, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan Tuhan lakukan ini saudara dengan memberikan dirinya menjadi manusia yang hina dan lemah. Dan di dalam kehinaan dan kelemahannya ini, ia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib bagi kita semuanya saudara, yang hina dan lemah, supaya dosa-dosa kita ditebus dan seperti Rahab, kita sekarang dapat hidup dan tinggal bersama-sama dengan Kristus yang sudah menang. Oleh karena itu saudara, kita kuat karena kekuatan Kristus dan kita menang karena kemenangan Kristus. Kabar baiknya bagi kita semua saudara, kemenangan Kristus atas dosa-dosa kita ini bukan sesuatu yang belum terjadi, tetapi sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Artinya Kristus sudah menganugerahkan kemenangannya bagi kita ketika terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga dari hari pertama saudara berada di dalam Kristus, saudara mengakui iman saudara. Dari hari pertama kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah menang. Dan oleh sebab itu saudara, saya ingin katakan meski saat ini kita masih harus berperang dengan lawan-lawan yang ada di hadapan kita. Kita masih harus berperang melawan dosa-dosa di dalam diri kita saudara. Kita mungkin masih belum melihat kemenangan yang sejati. Masih belum merasakan kemenangan secara aktual dalam kehidupan kita saudara. Meski kita sudah mungkin merasa lelah, tidak kuat, capek. Ingat ini saudara. We may lose for a while, but we're not losers. Kita mungkin terlihat kalah sejenak, tapi kita bukan orang-orang yang kalah. Kita sekarang sedang berperang dalam perang yang Tuhan sudah menangkan bagi kita semua saudara. Ini janji kemenangan Tuhan bagi kita. Jaminannya saudara, we're not losers, we're winners. We are winners not because of ourselves, we are winners in Christ who has won the war for us. Pegang janji ini terus saudara. Biarlah janji ini memenuhi hati saudara. Biarlah janji yang sudah Tuhan nyatakan di atas kayu salib bahwa Dia sudah mengangkat saudara dari kehinaan saudara karena Dia telah menggantikan hukuman dosa-dosa saudara. Itu dapat menjadi kekuatan saudara untuk saudara berjalan saat ini, menyembah Dia, memegang semua perintah-perintah Tuhan dengan baik, mematikan dosa saudara. Dosa mungkin susah dimatikan, tapi dosa pasti akan mati saudara. Karena kenapa? Tuhan udah mengalahkannya buat kita semuanya. Dan biarlah ini akan menyertai kita sampai pada akhir kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah umat-umat Tuhan yang terbatas, yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan banyak dosa, lawan-lawan di hadapan kami, situasi kehidupan kami yang mungkin tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami bukan orang-orang yang terkalahkan. Kami adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Kristus dan kemenangan itu sudah Kau nyatakan saat Engkau menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, saat Kau memberikan hidup-Mu bagi jiwa kami. Dan Bapa, kami berdoa agar kami bisa terus melihat Kristus, berpegang kepada janji ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami terus Tuhan,
agar hati kami dapat terus melihat Tuhan yang memimpin secara aktif dalam kehidupan kami, dan kami mendapatkan sebuah ketenangan di dalam pergumulan kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Kristus berdoa dan ucap syukur. Amin.